Apalagi ini kan juga merugikan kredibilitas bangsa, peneliti-peneliti yang sudah benar-benar melakukan penelitian secara kerja keras dan seterusnya. Dan kita akan mencari delik yang nanti sesuai. Kita tentu akan berkoordinasi, barangkali juga kita mengundang aparat hukum, gitu, penegak hukum. Ternyata tidak ada yang dosen dan peneliti, sehingga kami selanjutnya kami telusuri. UNY juga telah berkoordinasi dengan kami, sudah mengundang langsung ke 4 terduga tersebut dan sudah diwawancarai motif dan lain sebagainya. Jadi memang cukup kuat saat ini dugaan bahwa mereka ingin memanfaatkan travel grant luar negeri, tapi tentu ini memiliki atau sangat bermasalah dari sisi etik dan integritas. Dan yang sangat disayangkan juga adalah dengan kasus ini, maka kredibilitas penelitian Indonesia juga kemudian akan disangsikan. Jadi kami tentu meminta semua pihak tidak langsung, kita harus proporsional ya. Ada banyak peneliti Indonesia yang betul-betul melakukan penelitian berkualitas, berkelas dunia. Jangan sampai hanya gara-gara tindakan oknum-oknum ini kemudian menjudge bahwa semua penelitian kita bermasalah. Yang kedua, kami akan menindaklanjuti kasus ini. Kita akan masih mengumpulkan terus data-data. Kami juga membuka masukan kalau ada teman-teman dari media sosial yang mendapatkan data-data lebih spesifik, karena data-data ini kita perlukan mengingat yang bersangkutan atau terduga pelaku ini semuanya bukan dosen. Jadi kita untuk tindak lanjut sebagai komisi disiplin atau komisi etik itu tidak bisa kita lakukan. Jadi kita akan mengumpulkan data, kemudian tentu kita ingin memberikan efek jerah, karena ini kita tidak ingin tindakan ini juga dianggap tidak ada punishment gitu ya. Apalagi ini kan juga merugikan kredibilitas bangsa, peneliti-peneliti yang sudah benar-benar melakukan penelitian secara kerja keras dan seterusnya. Dan kita akan mencari delik yang nanti sesuai. Kita tentu akan berkoordinasi, barangkali juga kita mengundang aparat hukum, gitu, penegak hukum, untuk kemudian kita lihat mana hal-hal yang bisa ditindaklanjuti untuk ditegakkan secara hukum. Jadi seperti itu. Jadi ini sangat penting sekali. Tadi ada yang terkait pelaku terduganya ini ya. 4 orang atau berapa ya Prof? Sampai saat ini masih 4 orang. Karena ada beberapa nama yang mungkin banyak ya, ternyata kan tidak tahu menahu. Jadi sampai saat ini masih 4 orang. Kita juga minta tim segera bekerja dengan cepat, karena supaya juga perhatian publik kan sudah sangat besar, dan ini juga mencoreng nama bangsa kita di luar negeri. Mohon maaf, saya ada acara lagi.
Menteri Keuangan Purbaya Dewa memastikan pemerintah siap memberikan subsidi kendaraan listrik masing-masing 100.000 unit untuk mobil dan motor listrik. Ya, nantinya jumlah tersebut bisa bertambah bergantung pada permintaan dan Purbaya menyebut pemberian insentif ini untuk mengurangi konsumsi BBM dan beralih ke EV serta menjaga daya beli masyarakat di tengah momentum tren pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan perbaikan. 100.000 mobil, subsidi mobil listrik 100.000 sampai bulan Oktober. Enggak, 100.000 pertama. Kalau habis, kita kasih lagi. Kalau habis, kita kasih lagi. Nanti skemanya Pak Menteri Perindustrian akan menjelaskan seperti apa, nanti juga Menteri Perekonomian akan memberikan seperti apa. Motor listrik juga sama. 100.000 pertama akan kita kasih. Berapa subsidinya? 5 juta. Kalau habis, kita kasih lagi. Kalau habis, kita kasih lagi. Jadi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek ke depan, triwulan ketiga dan triwulan keempat. Juni awal harusnya mulai jalan. Itu salah satu kebijakan yang mungkin, gak tahu saya boleh omong, sudah didiskusikan, tapi nanti akan diumumkan lagi. Ya, selanjutnya di tengah tantangan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, Komisi 11 DPR RI meminta penguatan dan optimalisasi program-program prioritas pemerintah yang dinilai mampu menumbuhkan perekonomian secara nasional. Ya, anggota Komisi 11 DPR RI, Putri Aneta Komarudin menegaskan pemerintah harus mengambil langkah konkret dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara merata. Di mana pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 yang tumbuh 5,61% ini cukup bagus sebagai trigger dalam menggerakkan potensi-potensi perekonomian secara nasional. Untuk itu Putri Aneta menekankan agar program-program prioritas pemerintah yang sudah berjalan untuk dimaksimalkan. Terlebih lagi program prioritas pemerintah dinilai mampu membuka lapangan kerja secara luas sekaligus dapat memberdayakan masyarakat. Tentu kalau daya beli kita sangat dipengaruhi juga dengan faktor geopolitik yang ada sekarang. Kita tahu perang di luar Indonesia itu bukan batas kewenangan kita sebagai pemerintah. Jadi tentu kebijakan-kebijakan bantalan sosial yang sekarang pemerintah terus-menerus genjot seperti bantuan sosial, subsidi, PPN yang ditanggung untuk industri penerbangan dan lain-lainnya itu sebenarnya sangat baik untuk menopang daya beli masyarakat yang mungkin sekarang sangat tergerus dikarenakan kondisi